Salam adik-adik semua, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita cek hati kita. Yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat saat ini Bapak. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai kami, bimbing kami, dan kami boleh mengerti tentang firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Gimana kabarnya adik semua? Saya yakin kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Luar biasa, yes, yes, yes. Gimana? Apa kabar adik-adik? Luar biasa, yes, yes, yes. Oke, saat ini kita akan belajar bersama-sama bahwasanya hanya Yesus. Apa itu hanya Yesus? Yuk, kita akan belajar bersama-sama. Siapa adik-adik yang pernah naik perahu atau kapal? Ada yang pernah nggak? Nah, kalau waktu kakak kecil dulu, karena sampai kakak itu dulu banyak taman pasir, sehingga kami itu bikin perahu-perahuan dari apa? Dari pohon pisang, adik. Pohon pisang disambung jadi satu lebar. Kita bermain di situ. Kita ke tengah, kita menyeberang pakai seperti itu. Tapi ketika apa adik? Beban terlalu berat, gimana adik? Ya takut, pasti mau oleng. Nah, kalau adik-adik pernah naik kapal, ketika ombak datang, ada yang pernah belum? Adik-adik takut gak? Saya yakin pasti adik-adik juga takut. Kakak dulu pernah, padahal naik kapalnya gede. Ketika udah tengah laut, ternyata hujan badai. Kapal itu goyang-goyang ini, aduh, ini takut. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama, ya kan? Ketika kita ketakutan, ketika ada permasalahan, pasti kita semua punya masalah, kita pasti pernah merasakan ketakutan, kekhawatiran. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita akan belajar bersama-sama adik-adik. Nah, pada suatu ketika adik-adik, ketika Tuhan Yesus habis mengajar, ya kan, adik-adik habis mengajar, Tuhan Yesus mengajak murid, ayo kita bertolak ke seberang. Nah, pada waktu itu mereka menggunakan perahu adik-adik. Mereka semua naik ke perahu, mereka mulai berlayar menyeberang. Nah, ketika di tengah-tengah danau itu adik-adik, apa yang terjadi? Ada angin ribut, ya kan? Kita buka ya adik-adik di dalam Markus 4 ya, ayat 35. Di situ adik-adik, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, ini adik-adik. Padahal adik-adik yang kita tahu bahwasanya apa? Murid-murid itu sedang bersama Tuhan Yesus, ya kan? Ketika mereka bertolak ke seberang, tahu nggak, Tuhan Yesus ada di dalam perahu mereka. Tetapi apa adik-adik? Sepertinya mereka itu tidak mengetahuinya. Mereka itu tidak mempercayai sama Tuhan Yesus. Ketika dia lihat ke belakang, ketika angin ribut datang, dia melihat Tuhan Yesus sedang tidur. Yang dikatakan mereka apa? "Guru, apakah kau biarkan kami binasa?" Nah, itu
Yang dikatakan Yesus tadi apalagi adik-adik, ya kan? Pada waktu itu ia berkata kepada, dia menghardit angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Siapa yang bisa berbuat seperti itu adik? Ketika angin ribut datang, diam, tenanglah. Seketika juga angin langsung teduh. Yang bisa makan apa? Tuhan Yesus. Ya. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya adik-adik? Padahal mereka itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika badai datang, apa adik-adik? Ketika permasalahan datang, itu menimbulkan ketakutan. Ketika ketakutan datang, apa yang terjadi adik? Mereka mulai tidak percaya. Mereka putus asa. Kalau kita adik-adik, ke kita gimana coba adik? Ketika kita ketakutan datang, ya. Terus katakan tadi ke murid-muridnya, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Harusnya kita tidak boleh takut. Sebab apa? Yesus bersama-sama dengan kita. Ya adik-adik. Jadi murid-murid semua itu ketika badai datang, dia bersama Yesus, tapi mereka itu seperti tidak percaya. Mereka ketakutan, padahal Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Mereka belum apa adik? Belum percaya sama Tuhan Yesus, bahwasanya Tuhan Yesus bisa melakukan segala hal. Harusnya mereka nggak usah takut, karena apa? Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus pasti tidak akan membiarkan mereka semua tenggelam. Nah, ketika ada masalah, nah kita itu diuji. Kemana kita akan datang adik-adik, ya kan? Ketika adik-adik misalkan, besok mau ulangan, ya kan? Aduh, saya kok tidak bisa ya? Saya kok bingung ya, besok pelajaran gimana ini? Ketika ketakutan, ya kan? Ketika itu apa yang harus kita kerjakan adik-adik? Ya kalau besok mau ulangan, ya kita harus belajar. Hanya nggak bisa. Kita harus belajar sambil kita berdoa. Karena apa? Iman tanpa perbuatan adalah 0. Ya kan adik-adik? Jadi ketika kita mempercayai sesuatu, kita juga harus melakukannya. Selain kita berdoa, kita juga harus berusaha melakukannya. Nah, jadi ketika masalah datang, kita tidak usah takut. Kita percaya sama Yesus, karena apa? Bersama Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar. Tuhan Yesus bisa melakukan segala. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Angin di danau pun cuma ditarik, diam, tenanglah. Seketika juga itu tenang. Nah, hanya Yesus yang bisa melakukan segala sesuatu. Ya adik-adik, percaya, kita harus percaya sama Tuhan Tuhan Yesus. Kita tidak boleh ragu lagi, karena hanya Yesus jawaban hidup kita. Hanya Yesuslah yang mampu melakukan segala hal. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga ketakutan itu tidak mengalahkan kita, tapi kita harus mengalahkan ketakutan itu. Kita akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oke. Nah, ini adik-adik ya, firman singkat dari kakak, ya kan? Nah, adik-adik, kakak ada buat prakarya, buat tugas untuk adik-adik semua, ya. Jadi nanti adik-adik, kalau kakak dulu pernah diajarin buat kapal-kapalan adik-adik ya, di kertas ya. Nah, nanti adik-adik bisa buat kapal-kapalan dari kertas, ya kan? Boleh gambar, boleh, ya kan? Terus ada gambar, bisa digambar anak murid-murid dan Tuhan Yesus di situ bisa, ataupun bikin kapal dari kertas juga boleh. Nanti dikumpulkan, di foto adik-adik ya, dikumpulkan, di foto, dikirim ke nomor kakak Tiara ya.
dikirim, mau ada yang bikin prakarya dari kertas bikin kapal nggak apa-apa, mau gambar kapal terus di situ ada murid-murid, ada Tuhan Yesus juga tidak apa-apa, mau gambar lengkap sama ketika badai datang juga tidak apa-apa ya. Kalian mengekspresikan kreativitas kalian ya. Oke, saya kira firman Tuhan kakak pagi hari ini cukup ya. Firman singkat ini biarlah kita diberkati dengan firman Tuhan pagi hari. Kita tidak perlu takut lagi, kita percaya sama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Ajar kami tetap percaya kepada Engkau, ajar kami tetap berpegang teguh pada firman-Mu, bahwasanya tiada mustahil bagi Engkau Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Hanya Engkau yang bisa melakukannya Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.